Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fatunah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Staya Aziada. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia saya yang dengan tema Fakir Berbahasa Indonesia. Kali ini saya akan membagikan atau menyajikan 3 materi pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan fungsi bahasa, yang kedua ragam bahasa Indonesia, dan yang ketiga pengaruh bahasa asing di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan fungsi bahasa. Sebagai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kenapa bahasa Indonesia disebut atau berkedudukan sebagai bahasa nasional? Karena sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikuti pemakaiannya untuk sesuai dengan kaidah dasar, non-resmi, santai, dan bebas. Pemakaian bahasa nasional ini dapat dengan bebas menggunakan ujaran, secara lisan, tulisan, atau melalui kinesiknya. Kebebasan ini juga diatur oleh konteks pembicaraannya. Bahasa nasional ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, identitas nasional. Bahasa sebagai identitas nasional ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Jenis yang kedua yaitu kebanggaan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai saat sekarang ini. Beda dengan negara lain yang terjajah, mereka harus belajar dan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing. Lalu jenis ketiga, alat komunikasi. Dengan adanya beragam bahasa dan budaya di Indonesia, maka harus ada bahasa untuk mempersatukan atau cara kita mengkomunikasikan untuk menyatukan perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, dan juga budaya. Maka itu juga salah satu fungsi dari bahasa nasional. Nah, selanjutnya, kenapa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara? Karena sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang dipakai adalah bahasa yang baku, sesuai kaidah, lengkap, cermat, dan masuk akal. Next, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah kumpulan bahasa sebagai alat transaksi antar objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Bisa kita pahami, pasti kita sering mendengar atau kita sering mengucapkan tentang satu bahasa atau suatu bahasa memiliki makna yang sama namun pengucapan yang berbeda. Misal, kata kakak dalam bahasa Sunda disebut dengan teteh. Kalau dalam bahasa Betawi, kata kakak disebut dengan empok, atau dalam bahasa Jawa, kata kakak disebut dengan bayu. Nah, itu contohnya. Lalu penggunaan bahasa ragam yang baik adalah yang sesuai dengan tempat. Ketika di tempat yang non-formal, maka bahasa Indonesia yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia yang non-formal. Tetapi sudah seharusnya kita berusaha memakai bahasa baku dan ejaan yang disempurnakan. Dalam ragam bahasa juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dalam jenis ini terdiri dari bahasa daerah, bahasa pendidikan, bahasa formal, dan bahasa non-formal. Bahasa daerah yang biasanya terbiasa oleh lingkungan daerahnya, dan bahasa pendidikan, bahasa yang digunakan masyarakat yang berpendidikan berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Dan yang selanjutnya, bahasa formal biasanya digunakan di acara resmi, dan bahasa yang non-formal biasanya digunakan dengan bahasa sehari-hari kita. Dan jenis yang kedua yaitu berdasarkan media yang digunakan. Dalam jenis ini terdiri dari lisan dan tulis. Lisan yaitu bahasa yang disampaikan secara lisan atau dengan media lisan, biasanya menggunakan bahasa yang baku. Kalau tulis, untuk tulis ini menggunakan media huruf untuk menyampaikannya. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan waktu penggunaan. Dalam jenis ini terdiri dari Indonesia Lama dan Indonesia Baru. Indonesia Lama dipakai sejak Kerajaan Sriwijaya sampai dicetuskannya Sumpah Pemuda. Indonesia Baru
Lalu Indonesia Baru itu dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda sampai saat sekarang ini. Jenis yang keempat, yaitu berdasarkan pesan komunikasi. Dalam jenis ini terdiri dari baku dan sastra. Baku yaitu ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Pemakaiannya adalah baku. Sedangkan sastra, ia mengutamakan kualitas seninya atau unsur keindahan seni. Next, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengaruh bahasa asing di Indonesia. Sebenarnya, pengaruh bahasa asing di Indonesia ini lebih mengacu pada adanya penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, juga penggunaan klausa dari bahasa lain dalam satu kalimat. Nah, ada nih beberapa kosakata yang sering kita sebutkan atau yang sering disebutkan masyarakat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia, seperti seafood, catering, gadget, spring bed, blender. Bahkan masyarakat tidak mengetahui apa arti dari bahasa Indonesia tersebut, padahal itu adalah kata bahasa asing yang mereka tidak banyak yang mengetahui bahasa Indonesianya. Kayak seafood itu bahasa Indonesia boga bahari, catering jasa boga, gadget yaitu gawai, spring bed itu ranjang pegas, blender itu mesin pencampur. Oke. Next, kita lanjut ke kesimpulan. Menurut saya mengambil kesimpulan dari tiga materi yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih dikesampingkan. Bahasa asing berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya, bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan sangat lancar. Dan dampak negatifnya, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa asing. Next, kita ke saran. Nah, saran saya, masyarakat untuk lebih mencintai bahasa Indonesia. Walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada di dalam bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu seharusnya lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Ya, terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru atau kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita sama-sama belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.